Terus naik gunung. Main ya, bukan kerja. Bukan. Bukan, oke. Ada cerita horor nggak? Banyak. Oke. Kalau gitu, kalau kamu banyak, aku dulu. Iya, aku juga mau ngomong lebih baik kamu dulu. Betul. Jadi dulu tuh di rumah aku yang sebelum ini, rumahnya sebelum ini, Banyak itu ya tuh rumahnya ya? banyak rumahnya, ngontrak. Terus di rumah yang dulu ini tuh dia tuh nggak terlalu gede, agak kecil gitu, tapi 2 lantai. Nah terus Mana kecilnya? bawel. Terus habis itu di rumah ini tuh kata mbak aku tuh banyak banget makhluk-makhluk katanya. Dia sering banget digangguin. Nah salah satu makhluk yang suka gangguin dia itu adalah makhluk yang bisa menyamar. Wow, Betul, scary ya. scary. Jadi ada cerita di mana dia lagi tidur, terus dia katanya ngeliat Mario turun dari tangga ke kamar sepatu. Waktu itu ada kamar sepatu kan. Di bawah ya posisi. Di bawah, heeh. Terus mbak aku bangun, "Hah, kenapa tuh Mas Iyo turun dari situ?" Oh ya udah biarin. Tapi kan Iyo lagi pergi waktu itu. Berarti itu hantu yang menyamar jadi Mario. Betul. Lalu mbak aku kan bangun kan, "Oh siapa tuh?" Dia langsung ngeliat ke kamar sepatu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Wow. Terus ada juga cerita dia lagi tidur, terus tiba-tiba dia agak kebangun gitu. Pas kebangun gini, ada cewek lagi nih di atas mukanya. Wah, dia langsung kaget kan, dia kaget. Wah, kaget dia. Akhirnya pas kaget dia bangun dia langsung turun kan dari kamarnya. Pas turun dari kamarnya, pas banget waktu itu aku pulang. Kayaknya itu tuh si hantu itu tuh mau ngasih tahu, bangun, bentar lagi majikan lu pulang loh gitu. Baik juga ya. Baik dia. Sebenarnya jatuhnya dia asisten ya. Betul, PA. PA-nya mbak kamu. Betul. Jadi dia ini katanya suka banget membantu aku dan Mario. Gak pernah nakut-nakutin kita. Jangan dia kodam kamu dan Mario. Make sense gak? Enggak. Terus jadi waktu itu ada juga cerita aku lagi di dalam mobil. Waktu itu kita mau ke mana ya? Ke Sukabumi. Nah terus di dalam mobil ini, kampungnya Michelle ya? bener, di dalam mobil ini kita akan berangkat itu ngumpulnya jam 6. Jadi aku nungguin teman aku dulu di dalam mobil di parkiran. Jadi pas teman aku datang bisa langsung berangkat. Nah jam 5 pagi tuh aku udah nungguin tuh di parkiran. Udah nyalain mobil segala macam, nungguin teman aku datang nih naik mobil, dianterin adeknya yang nyetir. Pas selesai dianterin, temen aku masuk ke dalam mobil kan, terus dia bilang, "Kok ayo jalan gitu, ntar ada yang mau gue ceritain," kata gitu. Oh iya udah, aku jalan dong, udah sampai depan komplek. Ternyata Apaan, lu mau ceritain apaan? curhat. Kok kata adik gua, tadi lu di dalam mobil, di sebelah lu ada perempuan nungguin, duduk sama lu gitu. Terus berarti nih hantu yang di rumah kamu yang dulu ini nih emang seneng ada di deket kamu dan adik kamu ya? Soalnya dia juga nantangin sih. So kayak saya nggak takut sama kamu gitu, kayak orang gila. Ya udah akhirnya bermusuhan lah mereka, dia dan si hantu itu. Slack ya? Seleng. Oke. Kamu kan anak gunung. Ada cerita hantu di gunung nggak? Apa yang pernah kamu lihat di gunung? Nah kala itu soalnya maksudnya gunung itu tuh mistis gitu, terkenal dengan kemistisannya. Padahal enggak sebenarnya. Oh enggak. Cuman ada. Jadi ini cerita horor yang kayaknya aku belum ceritain ke banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada sekitar 2 juta orang yang nge-DM aku suka nanya, "Kak ceritain dong horor atau mistis yang ada di gunung." Belum pernah aku ceritain. Jadi ini waktu itu aku lagi naik ke Gunung Lawu. Terus waktu itu aku itu naiknya via Candi Cetok. Jadi si Candi Cetok ini tuh terkenal lebih apa ya? Lebih kental lah horornya. Gara-gara kan itu lebih sakral, maksud aku lebih sakral karena kan itu Candi Cetok, tempat orang beribadah, dan banyak juga orang yang mendaki itu pendaki ritual. Sorry ya kalau aku salah, tapi setahu aku kayak gitu. Terus aku udah trekking, udah sampai ke camping ground, buka tenda gitu kan, buka tenda. Jadi
bentuk camping groundnya ini nih kayak di lembah gitu Marco. Jadi camping groundnya di lembah, jadi kita tuh ngelihat kayak view bukit-bukit gitulah di sekelilingnya. Terus pada malam itu aku udah tidur nih malam kan. Aku kebangun sekitar kayaknya seingat aku sekitar 1:30 atau jam 2 malam, pokoknya sekitar jam segitu. Terus aku kebelet banget kencing. Aku keluar tenda. Nah, kebetulan si Gunung Lawu ini emang terkenal sedikit mistis dan horor lah, ya kan? Mungkin banyak orang yang tahu juga. Terus pas aku keluar, aku pipis lah. Kalau pipisnya kan nggak boleh deket tenda, harus menjauh gitu ke area yang memang kita boleh pipis dan buang air besar. Gitu. Aku habis pipis, terus karena view-nya itu kayak bukit gitu, lebih tinggi gitu daripada kita. Aku ngeliat ke atas kan, soalnya kan kalau di gunung emang terkenal pipis with view kan. Tapi kan gelap. Melihat, bener, tapi kan waktu itu langit terang. Langit gitu, bintang-bintang kan terang banget kalau di gunung. So, aku ngeliat ke atas, ini aku real banget, aku kayak masih merinding gitu kalau ceritain ini. Aku ngeliat ada bayangan yang besar banget. Dia ada kayak bayangan raja gitu sama 2 apanya ya di kiri kanannya gitu, kayak lagi bawa, tau nggak, kayak tombak prajuritnya gitu lah, kayak tombak yang panjang gitu, kayak kalau kamu nonton kolosal kayak gitulah kurang lebih. Tapi ini cuman bayangan ya, pure kayak bayangan hitam gitu aja. Terus aku kayak langsung masuk ke tenda, aku nggak ceritain selama pendakian, aku diem, bener-bener aku nggak ceritain ke siapa-siapa. Pas turun aku baru ceritain ke temen aku satu tim pendakian itu. Itu tuh bayangan itu maksudnya dia ada bentuknya tapi hitam banget gitu. Hitam beneran, kayak kamu ngeliat gitu ya? Kalau ngeliat bayangan di lantai gitu. Jadi emang bayangan. Jadi misalnya kayak ada orang tapi hitam banget gitu. Bentuknya kayak gitu. Pokoknya kayak bayangan full hitam. Tapi gede banget ya, kayak raksasa gitu. Beneran tapi kamu di atas. Mencari tahu nggak itu apa dan siapa? Nah, aku tuh dulu ada urban legendnya nggak tuh tentang si raja itu? Bener, aku sempat cari tahu nih urban legendnya Gunung Lawu. Cuman aku tuh sebenarnya juga takut buat ceritain karena aku takut salah juga. Ngechat mama, pulang dong gitu. Tapi abis itu aku nggak cerita siapa-siapa. Itu yaudah biar kan mau pindah. Iya. Gitu doang. Itu kalau horor di rumah itu. Kalau horor masa kecil kamu? Horor masa kecil aku, ini tuh aku nggak lihat ya penampakannya. Cuman intinya waktu itu tuh aku pulang sekolah intinya di dalam mobil. Cuman si SMA aku ini dulu kalau jalan pulang ke rumah aku selalu ngelewatin apa ya, TPA ya namanya? Iya TPA. TPU. TPQ. Pokoknya inilah pemakaman, TPU, tempat pemakaman. Tempat pemakaman. TPA mau belajar ngaji. Ngapain serem liat, anak-anak kecil ngaji. Serem. Jadi lewatin lah sih tempat pemakaman umum gitu. Cuman aduh ini juga gak bener sih sebenarnya. Gak tahu ya, dulu mungkin kayak anak muda, bangor ya? SMA bangor, kayak pengetahuannya belum sampai situ. Jadi intinya aku bawa kaca, kayak aku buang botol minuman ke semak-semak. Emang harus nih orang, emang harus diberi hukuman. Betul. Gitu. Itu random banget sih. Random banget, dan sebenarnya kalau aku pikir-pikir, aku nggak pernah melakukan itu seumur hidup aku, cuman pada saat itu aja. Kenapa? Apa yang kamu pikirin? Nggak tahu. Kayak tiba-tiba impulsif aja pengen buang si botol. Ternyata aku tuh baru ngeh, lah itu kan tempat pemakaman umum gitu. Terus udah aku biasa aja. Terus aku tuh sama mama aku dalam mobil itu pulang sekolah. Intinya abis pulang sekolah aku ada kegiatan, ada mamaku lah, intinya ada mamaku aku gitu. Terus udah nyampe rumah fine aja nih. Terus kakakku baru pulang kantor sekitar kayak maghrib selesai sholat maghrib gitu. Jadi masih maghrib gitu. Terus dia naik ke atas kan, ke rumahku ke atas. Terus dia bilang gini, "Mah, itu siapa yang ngikut cewek di belakang mobil?" katanya. Kata Kak Dea. Tapi Kak Dea ini kakakku, emang dia tuh lebih sensitif sama mistis, sama horor-horor ini, dan emang udah sering kesurupan dari kecil. Terus dia emang sering beberapa kali bisa lihat lah sosok gitu. Terus kayak kita, hah?
siapa? Terus dia bilang gini, tiba-tiba kayak raut mukanya beda, rada dingin gitu matanya. Terus dia bilang gini, iya itu kayaknya ngikut deh dari jalan tadi. Jadi kayak masih nempel gitu di mobil. Kata dia, posisinya tuh nempel di belakang mobil gitu cewek ini. Terus ini real banget 100%. Terus tiba-tiba kita duduklah di ruang TV depan semua gitu kan, masih maghrib gitu. Terus tiba-tiba Kak Dea nangis. Awalnya tuh nggak nangis, yang kayak cuman yang kayak bersuara, tapi matanya kalau orang kesurupan kan beda banget kan pandangannya. Terus dia kayak nangis gitu, air matanya keluar terus gitu. Terus dia kesurupan. Terus dia cerita. Gitu nggak? Aduh sakit mataku. Terus dia ditanya kan sama mama papaku, kamu siapa? Katanya aku tuh orang yang tadi ngikut dari, pokoknya intinya aku lupa jelasnya kayak gimana. Intinya dia jelasin kalau dia ngikut dari yang pas Dewi buang botol tadi, kena dia lah intinya gitu. Oh, ketimpuk dia. Ketimpuk. Terus udah. Gila. Tapi ini lama banget ya, kayak menyadarkan kakak aku kesurupan ini tuh lama banget prosesnya, sekitar 45 menit lah, hampir sejam, lama banget. Karena si hantunya kayaknya lumayan ekstrovert. Jadi kayak Mau ngobrol terus ya? Ngobrol terus. Terus dia bilang juga, iya, aduh aku ini antara percaya nggak percaya, tapi harusnya aku percaya. Dia ngomong gini, iya aku tuh nyangkut lah intinya, nggak bisa ke alam sana karena selama hidup dia tuh banyak banget melakukan hal-hal penyesalan. Jadi dalam dirinya itu masih banyak penyesalan, dan dia bilang selama dia hidup di dunia ini dia nggak pernah sholat. Sumpah aku denger real banget. Jadi dia itu tidak bisa kembali ke sana mungkin karena nggak pernah sholat. Atau mungkin juga dengan rasa-rasa penyesalannya itu di dalam hidupnya selama dia hidup. Jadi kayaknya dia kayak belum bisa untuk kayak ikhlas dan legowo juga mungkin si ininya, ruhnya itu. Sumpah dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya tapi bisa keluar dari. Akhirnya ya dikasih kayak di apa gitu sama orang yang bisa lah gitu, dibaca-bacain, terus apa ditekan jempolnya gitu-gitu, aku nggak tahu. Akhirnya ya udah. Oh terus pas udah selesai, kesurupannya selesai, kita nanya kan ke Kak Dea apa yang dia rasain. Terus kakakku bilang gini, dengan simpelnya dia bilang kayak, iya dia ngeliat si cewek itu ngikut ke rumah. Terus ceweknya tuh nanya, si sosok ini nanya, boleh gak kayak gua jadiin badan lu sebagai media karena gue pengen ngomong sesuatu. Terus Kak Dea katanya secara gak sadar gitu, dia bilang kayak iya boleh gitu. Tapi dia juga sebenarnya kayak gak sadar, tapi kayak sinetron-sinetron zaman dulu yang kamu suka banget apa? Sinetron kamu apa? Aku suka banget tuh. Hah? Lalu kan artis sinetron. Tapi kan itu gak zaman dulu. Oh iya, itu bukan kan artis cilik ya? Bukan. Kasian deh. Bukan, dulu kan cilik masih main di kebon. Oh iya ya? Iya. Kasian sama di sumur. Dulu tuh ya sinetron yang aku ingat, aku itu nonton Intan. Terus kayak favorite banget ya ini Intan ya. Asli di daun yang ikut. Oh, dari situ kamu suka Leto ya? Betul. Soalnya Marco tuh suka banget guys sama band yang namanya Leto. Ini tuh dia favorite banget. Masalahnya tuh dulu si RCTI ini kayak langganan banget sama Leto, kayak kontrak deh dia. Iya ya. Semua lagu sinetron tuh pakai Leto kan? Emang iya? Iya sumpah. Ada berapa sinetron gitu pakai lagunya Leto semua. Kayak raya kali mereka sekarang. Intan, Candy. Kamu tau Candy gak? Itu juga Leto, bukannya enggak ya? Candy Leto ya? Enggak dong, kayaknya ini apa NG apa bandnya dulu? Apa kan sekarang Drive. Anji. Angie. Tapi emang baca Angie ya? Angie Drive, bukan Angie Drive. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Itu kan, terus apa sebelumnya bandnya kok nggak dijawab? Nggak tahu. Intan, Candy, apalagi sinetronnya ya? Sinetron zaman dulu apa lagi? Ini kalau aku nontonnya Putri Duyung. Bidadari. Terus ini apa yang Kos Kaki Ajaib? Oh, siapa dan Kos Kaki Ajaib? Eneng dan Kos Kaki Ajaib. Terus kalau aku favorite banget yang kayak sitcom gitu. Ada 2 OB. sitcom. Itu 2 sitcom favorite aku, OB sama Bajaj Bajuri. Oh, Bajaj Bajuri gokil. Best sih, best. Sama, legend. Sama Suami Takut Istri, itu gak? Suami Takut Istri.
Iya, sitkom kan? Iya sitkom. Oh iya bener. Sitkom tau yang ada Bang Tigor. Bang Tigor tuh terkenal banget. Iya. Amel Iya, Carla Amel itu dia Carla. emang dari situ. Amel Carla dari situ. Iya dari situ. Oh dari situ dia. Jadi apa dia? Jadi anaknya. Oh iya ya. Bukan. Bang Tigor tuh bukannya sama Welas? Welas! Ampun Welas, aku tidak mengerti Welas. Yang kayak begitu kan? Iya. Itu dia kayak gak ada anak di situ. Benar, aku tuh penasaran si Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Nah, dia nih apa kabar ya dia? Siapa nama si pemainnya? Jessica Anastasia. Mana lihat. Nih, Jessica Anastasia. Dia yang main. Oh. Si Eneng dan Kaos Kaki. Aku nggak Feby begitu Rastanti inget juga main lagi. di sini. Di Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Oke. Terus dulu tuh banyak banyak acara TV yang menurut aku tuh sangat menarik gitu untuk ditonton. Jadi kayak setiap hari sebelum maghrib dan sudah maghrib itu ada kartun. Kayak ada Hachi anaknya sebatang kara, ada Kapten Tsubasa tuh. Dulu aku tuh setiap mau nonton Hachi gak boleh diganggu. Jadi Kenapa ya? aku jam 6 itu harus nonton Hachi, kalau misalnya disuruh ngapa-ngapain gitu aku marah. Waktu itu aku lagi belajar les nih, les matematika deh kalau nggak salah. Lagi les gitu diajarin. Terus udah jam 6 nih, udah gregetan tuh, keringet dingin pengen nonton Hachi. Gimana ya caranya? Nangis. Kenapa nangis? Biar dikasih. Capek gitu, alasannya capek. Oh. Alasannya capek, akhirnya capek ya udah deh nggak usah gitu. Akhirnya aku boleh nonton Hachi. Gimana ya mau ngomennya ya? Lah terus kamu ada TV nggak di rumah? Ya. Kebetulan sih kayaknya alhamdulillah ada deh dulu. Ada Ada. Kalau aku paling apa ya? Aku kayaknya nggak sebanyak itu deh nonton TV kayak kamu. Kenapa? Soalnya aku pulang sekolah tuh harus tidur siang. Abis bangun tidur siang, aku tuh belajar ngerjain PR sampai malam. Terus kayaknya nonton cuman bentar doang, malam habis itu udah. Nonton ini nggak? Ada hantu di sekolah. Ada. Aku nonton itu ada. Itu seru banget, gila. Seru banget. Tapi sebenarnya dia nggak seserem itu ya kalau kita rewatch lagi. Emang iya? Gak Aku seserem belum itu. rewatch sih. Kamu udah rewatch? Aku kayak dulu sempat ngelihat orang lagi ngobrolin si ada hantu di sekolah ini, terus dia bilang kayak dulu tuh serem banget, terus aku penasaran kan kayak lihat potongan-potongannya. Ternyata tuh nggak seserem itu tahu. Emang iya ya? Itu tuh karena kayak gelap-gelap gitu kan Kayak mereka. dulu tuh kayak mencekam banget. Visualnya, iya, terus apa lagu-lagunya. Apa gara-gara umur kali ya? Mungkin menurut orang tua kita juga kayak apa sih nih gitu kali ya? Iya, mungkin ya. Iki Mungkin. gitu ya? Nggak tahu deh. Nih sekarang nih, lihat nih depan kita. Kan banyak snack nih. Nih, mana yang paling kamu suka di antara semuanya? Patah banget ya. Benar. dari tadi. Pilih, mana yang paling kamu suka? Aku sih suka semua. Ini kayaknya jajanan aku semua deh. Masa? Waktu kecil. Gak mungkin, pasti ada yang kamu gak Oh makan. ada, tapi di situ. Tapi mostly aku makan. Gitu. Ini favorite kamu yang mana? Nih, lihat nih ya. Di sini kita ada Zeki. Nih Zeki nih. Aku nggak pernah makan. Kamu gak pernah makan ini? Nggak pernah. Gak pernah makan ini. Oh iya. Pernah makan Zeki gak lu pada? Makan kan? Ya kan. Oh dia dulu, yang ada dulu itu tuh coba, Zeki ya? coba kita buka. Dia ada duitnya nggak sekarang? Tapi emang dulu sekecil ini? Enggak, kan Enggak tadi deh. dikasih tahu sama Fiona nggak sekecil itu. Emang iya sih Zeki? Hah? Coba ya. Zeki. Kayak enak nih. Kayak apa sih? Boleh cobain nggak? Wah. Udah lama banget gue gak makan Cobain gini. nggak? Coba. Enak. Rasanya tuh kayak Manis ya? enggak, Nggak ada? asin. Iya dulu ada duitnya ya, 1.000. Ada yang goceng. Ini nih, si Cuba ini nih, kayaknya dulu tuh kayak gede deh. Ya kan? Gede, nggak gede-gede banget sih, tapi kayak lebih Segini lah lah. size-nya daripada ini. Ini kecil banget. Sekarang tinggal segini Kenapa aja. coba kecil banget sih? Kenapa ya? Tolong coba ya. Kasih jawaban. Iya, kenapa coba sekarang kecil banget? Apakah emang ada yang porsi lebih gedenya atau mereka sekarang Yang udah gede seginian? banget kayaknya ada ya, yang Maksudnya gede dulu banget. kan harganya gope. Lu harga 500 perak. Sekarang berapa tadi kamu beli? Harganya? Masih tetap 500 perak. Oh, mungkin mereka mau. Makanya jadi seuprit. Lu buka semua. Gak apa-apa ya. Terus Enak banget. juga tuh si Superstar dulunya bukannya Superman ya?
Oh beda, dia kompetitor berarti si Superstar. Oh Superstar sama Superman dan tuh Superman. beda. Ini nih Momogi. Tapi si Momogi katanya ini emang yang mini size. Jadi ada yang full size-nya. Full size-nya harganya 1.000 udah naik. Kecil banget ya? Ini emang mini size. Emang mini ya? Oh tadi kita nanya sih. Iya tapi mininya terlalu mini sih menurutku. Enggak lah, ini emang mini emang segini cuy. Oh iya. Kasian Momogi lihat dia. Iya sorry Momogi. Ini yang Superstar, yang Superman udah gak ada berarti? Udah gak ada sekarang? Ada sayang. Masih tetap ada? Tapi Nggak dituntut ya? kompetitor. Masa gak dituntut Kok sih sama dituntut? DC Comics? Kan DC nggak peduli C. Iya, Si paling tahu. kenal lo. Nih lihat tuh Superstar. Ini tipis banget loh. Kalau yang Superman kayak tebel, lebih lebar. Kau mau coba si Superstar? Aku coba ya. Emang dulu yang Superstar kayak gini kamu makannya? Oh, emang kayak gitu berarti. Enak. Enak kan? Mau coba? Mau dong. Enak. Nih. Ini baru. Enak banget. Nih. Ini legend nih baru nih, legend. Kamu gak pernah makan ini? Pernah lah cuy, Oh, pernah masa ya? nggak pernah? Ini tuh rasanya sebenarnya kayak Bukan berarti gue tuh orang susah daripada lu pikir gue gak pernah makan permen siapa kacamata tahu ya. Kamu makannya nasi minyak. Itu benar sih, ada sih momen-momen itu. Ada ya? Ada sih momen-momen itu. Artificial banget ya rasanya. Kamu kalau misalnya kayak mood si coklatnya nanti warnanya luntur. Coba. Nah, Masa sih? Coba ya. Warna biru nih. Coba yang warna biru nih. Hap. Nih. Warna biru ya. Mau sampai kapan? ya mood aja. Mood aja dulu. Terus ini juga ada jajan. Hilang nggak? Hilang. Ah, nggak. Terus kalau aku starter pack jajan di sekolah aku, starter pack bukan deng, kayak yang selalu aku beliin. Hah? Beli setiap jajan tuh biasanya aku kayak Ricis Nabati ini, terus sama ini, sama Beng Beng paling kalau aku. Cheeky balls. Cheeky Balls, Ricis sama Beng Beng. Kok cheeky ballsnya kecil? Emang dari dulu? Emang kecil itu. Apa emang gara-gara tangan gue gedean ya sekarang ya daripada dulu ya? Iya, tapi kayaknya isinya lebih Kayak banyak ya. tipis gitu. Iya. Tipis banget. Ah kenapa sih ini snack-snack pada medit-medit amat. Ih, soalnya mereka nggak mau naikin harga ya. Mendingan naikin harga gak sih sebenarnya daripada jadi seuprit gitu? Naikin harga kan pelan-pelan kayak 100 perak, 200 perak gitu. Enggak sih, Enggak ya? mungkin enggak ya. Mendingan begini ya? Coba Oh, enak. Coklatos juga adalah jajanan yang sering aku beli pas di sekolah. Geri Coklatos ya? Sama anak emas. Anak emas. Nah, cuman anak emas dulu packagingnya kayak gitu. Gold ya. Masa sih kadang aku nggak percaya gitu loh kalau Marco ngomong. Maksud lo apa ya? Suka kayak ngasal. Nih, dulu tuh anak emas packagingnya gold. Ntar ya, ditaruh. Mana ada nggak ada fotonya ya? Nanti Ntar taruh aja sini ya. di input, repot. Ini tuh harusnya diremes kan? Iya, mie kremes gitu dia. Rasa Nih. ayam barbecue. Ini yang lebih baru gak sih daripada dia? Ini kayak generasi setelahnya. Enak gitu. Iya, dia mie kremes gitu juga. Mirip mie sedap ya? Apa emang dari sedap? Apa emang ngikutin aja? Kurang tahu kalau itu. Kok aneh sih? Banyak yang ngikutin nih. Ini kan mirip banget mie sedap. Ini apa? Oh ini anak mas. Oh ini juga nih, tapi ini kayak mini size apa full size sih? Kalau misalnya full size jadi kayak gini kayak nggak mungkin deh. Ini Enggak. mini size Kalau- tuh pasti. Kayak mini size ya. Kan? Caca. Oh sama ini. Permen jagoan. Permen kaki. Oh permen. Oh iya, yang jagoan neon satunya lagi yang warna hijau Warna biru. ya. Warna biru. Iya. Jago neon tuh warna biru. Pop. Enak juga ya. Habis ya. Fokusnya malah makan ya kalau yang di sebelah. Tapi coba enak banget, gila. Nih, kamu mau anak mas? Ya nggak semua lah yang. Cobain aja. Nggak semua dimakannya. Nah, ini anak mas nih ya, kita coba ya. Tapi emang nih makanan-makanan jajan-jajan zaman dulu tuh micinnya tuh kacau sih. Sampai sekarang sih. Sekarang juga. Micin semua sih emang. Cuman enak-enak ya. Dari zaman dulu, makanan-makanan jajan zaman dulu tuh enak-enak. Cuman yang dulu aku suka banget, tapi sekarang udah gak pernah aku beli itu adalah pop ice. Kamu apa? Apanya?
Makanan yang tidak kamu pernah beli lagi sekarang? Iya, semua ini nggak pernah aku beli lagi sekarang. Yang kamu kangenin? Nggak pernah beli sih. Paling aku kalau misalnya teman-teman aku kayak suka bawa beng-beng minis baru makan sih. Mungkin karena ini kali ya. Kalau sekarang tuh udah nggak sekolah, jadi udah nggak ada waktu istirahat gitu loh. Jadi udah nggak keluar jajan ke toko. Jadi emang sebenarnya aku bukan tipikal orang yang snacking juga, jadi sebenarnya nggak kangen juga sebenarnya. Biasa aja. Biasa aja. Jujur biasa aja. Udah dulu jarang nonton TV, ya. Iya ya. Kan jarang jajan. Bener. Dulu kamu sering jajan enggak kan? Jajan lah. Oh, jajan. Sekolah. Gara-gara Gak jarang asik nonton. nih sama dia males ya. Gara-gara kayak jarang nonton TV, aku pikir kamu juga jarang jajan. nggak kayak gitulah say. Enggak ya? Terus enggak ini kan HP enggak ada. Tapi terakhir pertama kali kamu dibeliin HP itu kapan? Terus lu pas masih kecil yang main film sama bapak gua. Iya. Terus lu menyanyi, Iya. lu bawain kuis. Betul. Ya kan? Terus lu jadi stand up comedy. Iya. Terus lu Gila, sekarang main film. multi-talent. Ya kan? Iya. Mana di antara semua itu yang membuat lu paling bahagia? Oh, yang kontraknya bagus dong. Oh iya. Kontrak paling bagus? Yang mana? Joshua. Nggak, sebenarnya masing-masing tuh punya kebahagiaannya gitu loh. Oke. Ini terkesan diplomatis sih, tapi tidak. Emang bener kayak nyanyi tuh gue seneng ada di panggung dan justru perjalanan dari backstage, terus soundcheck dan lain-lain tuh gue seneng kayak gitunya. Jalan-jalannya. Terus kalau syuting film tuh seneng karena kolektif kerjanya. Kayak gue ngerjain part gue ya, lo kerjain part lo, nanti kita bikin satu film gitu. Terus masing-masing sih kalau stand up tuh dulu suka nge-craft jokesnya gitu. Jadi masing-masing punya happinessnya. Gitu. Oke. Tapi sekarang lu lagi enjoy bagian? Modeling. Oh my god, Victoria's Secret Tapi Angel. kayak sebelum lu ngomong gue udah ngeliat potensi model di lu banget Iya, lagi. bener banget. Angle lu kanan kiri? Angle gue yang mana aja, yang penting gue Victoria's Secret angle. Angel dong. Angel itu. Tadi pas dia foto di pinggir situ udah kelihatan banget. Model gitu. Diliatin. Ternyata estetik nih. Estetik. nih. Kalau gue mata director soalnya begini. Iya. Kaki kanan harus naik nih sedikit. Iya gitu. Enggak, bapak-bapak coba-coba ini aja keep up sama zaman aja. Iya. Soalnya dari tadi kita sama promo kita ngelakuin Kayak pemain cuma juga bisa nggak tahu. ininya doang. Ger. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal konten, gue suka banget lagi. Jojo dulu ya, gue suka banget konten lu yang kayak beda bahasa sama istri lo itu loh. Oh, itu iya, tuh iya, lucu banget loh menurut gue. Iya ya, cuman habis idenya. Bikin lagi. Dihabisin ya? Padahal emang bagus itu secara numbers bagus itu. Tapi emang kalian suka kebingungan gitu bahasa masing-masing. Iya, terutama awal-awal pacaran. Karena iya. keluarganya dari Papua, terus gua kan keluarga dari Jawa. Jadi benar-benar bahasanya tuh banyak yang bingung gitu. Oh gitu. Kayak dulu awal pacaran tuh Clay sering bilang contoh kata baru ya. Clay tuh sering bilang kayak misalnya baru, misalnya lo cerita nih, tadi gue jalan naik ke atas ini, terus baru, kok baru? Maksudnya bingung kan lo? Itu baru apa? Baru tuh maksudnya kayak terus gitu. Terus kayak tadi lihat rumah besar sampai gitu. Sampai mana ya besar? Ternyata maksudnya besar sampai tuh kayak besar banget gitu. ngomongnya setengah-setengah besar sampai. Besar Iya gitu. Ya itu awal-awal pacaran emang kejadian beneran bingung. Oke. Tapi kalau Clay bingung bahasa lu nggak pernah? Pernah juga. pernah juga. Dalam. Nah dalam misalnya gitu. Tapi lama-lama sekarang sih kita udah ngerti aja sih. Udah ngerti bahasa pasangan masing-masing. Oh, ya emang harus penyesuaian sih sebenarnya kalau misalnya kayak gitu-gitu bener. kan. Nggak, ini kalau yang rumah tangga nih maaf nih. Sorry banget. Sorry nih. Lulus tapi belum nikah. Nggak lulus tapi dah. Jadi kayak mau nggak mau karena tinggal serumah kan pasti kan kita ada aja topik pembicaraan termasuk sampai hal-hal yang kayak gitu. Lucu banget. Itu asik sih sebenarnya buat belajar kayak gitu tuh ada aja pasti kan yang Ada bikin aja. kaget sebenarnya Bener. pas nikah. Beda keluarga dari daerah yang sama, beda keluarga aja ada aja tuh perbedaannya kan, apalagi yang benar-benar dari backgroundnya lain gitu. Iya, kalau ketemu keluarganya terus
Apa? Bingung dong bahasanya. Oh enggak dong, kan mereka bisa berbahasa Indonesia. Cuma kadang logat dan ada beberapa kata yang grammarnya tuh agak beda gitu. Oh, Grammarnya oke. aja. Lu harus telaah tuh di situ nih kira-kira artinya apa nih Iya, gitu. kayak misalnya, ini ada apa snack enak, coba Jojo rasa. Oh, Maksudnya cobain. Cobain. Gitu. Oh, Rasa, gitu. coba Jojo rasa. jujur rasa. Rasa Jojo. Rasa tuh keju Rasa lu apa gimana? gitu. Rasa lu Gue gimana? bingung awalnya. Oh iya. Itu sih penyesuaian itu ya yang Iya. harus kita pelajari sebenarnya. Gitu Syat. Gitu ya, seru ya Kalau nikah ya. tuh gitu. Seru deh. Heeh. Iya, doain Lumayan ya pelajaran ya buat ke depan. Lu main film mulu sih. Enggak juga. Nah yang tahun tapi ini dia nggak jadi. juga Yang tahun itu ini nggak tahu. jadi. Enggak jadi apa? Nikah tahun ini katanya. Siapa? Tapi lo Ada cute loh. Iya loh. Lovely. Dia tuh TikTok lovely. Gue nonton masuk ke FYP gue. Bah. Doain aja Yang- tahun ini. Dah. Wah, kita doain Cerita aja ya. lo pertama kali bertemu. Kandas guys itu guys. Ini yang mana sih? Ini yang mana sih? Lu ngasal ya? Yang depannya R. Iya itu emang. Iya. Oh, itu kan Anda. Enggak, astagfirullahaladzim, maafin Enggak, gue. it's Lo mau okay. apa sekarang? Gue beliin. Mau gorengan gue mau ngambil. Ambil, makan. Distraksinya emang agak. Lu mah gak nyari tahu info Ya, dulu sih. maksudnya kayak itu masuk gitu loh ke FYP aku. Aku Tapi kayak waktu kurang aku- updated. Aku syuting sama dia masih main itu. Oh masih. Oh gitu. Masih. Pas awal syuting tuh masih. Hah? Beda lagi R juga itu. Iya. Banyak bener yang R. Hah? Lo suka R ya? Oh itu beda lagi. Oh beda-beda. Jadi pacar lu sebenarnya ada berapa sih? Hah? Enggak ada beda. Nol sekarang. Oh sekarang. Oh yang kontraktor. Kontraktor. Oh iya tahu ada kontraktor. Oh ada Iya. kontraktor pekerjaannya. Iya kalau nggak salah Kontraktor. namanya Wika. Bener dong Wika kan emang bikin bangunan. Bener. Gede banget ya berarti ya. Iya. Gini kan. Kalau suaranya kayak di samping kuping berarti Berarti dia jauh. jauh katanya gitu. Itu lu dengar suaranya? Jauh. Berarti kan bisa aja dia lagi Di sini. Iya. Digendong di sini. Lagi begini ya. kan serem. Iya ya. Gitu. Ih ngeri ya cuy. Lo pernah? Di puncak Enggak pernah juga gue. Enggak pernah Apa juga. Sama sekali. dicolek apa gitu nggak pernah? Gue anaknya terlalu positif thinking jadi kayak apalah gitu. Kayak nggak pernah nganggep itu apa-apa. Tapi yang gitu. kira-kira mencurigakan gitu. Lu kan pasti pernah takut dong. Misalnya malam-malam lu jalan gitu, lu takut Oh lo kayak. ngejudge siapa tahu dia gak pernah. Oh iya, lu gak pernah takut ya? Takut. Takutnya gara-gara zaman dulu main haunted house gitu. Oh, di mana? Di Gandaria dulu ada namanya Strawberry Cafe. Oh gue tahu. Jumanji. Jumanji. Itu gue takut banget. Emang ada hantunya? Hantu. Bukan itu. Oh iya hantu ya, bukan yang pakai gergaji gitu. Ini kali kayak Halloween gitu kan Iya, ya. bener, Jadi mix bener. antara zombie dan hantu. Iya, gitu. kayak gitu. Iya. Tapi yang mistis-mistis gitu nggak ada ya? Lu nggak pernah melihat? sama sekali? Alhamdulillah nggak ada jangan sampai ada lah. Serem sih cuy. Tapi mau. Mau apa? Mau bisa lihat hantu? Jangan, nggak mau gue. Nggak penasaran lo? Enggak, terima kasih. Istri gue tuh kadang masih bisa tuh. Demi? Oh iya. Bisa dia. Dia pernah lihat di rumahnya anak kecil baju biru gitu-gitu. Iya. Dia Elio? tim ses. Kante. Kan Chelsea dulu. Tapi kan bukan anak kecil ya kata gue. Ngolo Kante. Bukan dong. Enggak tapi beneran dia suka. Dia bahkan pernah astral projection gitu-gitu. Astral projection tuh yang kayak Insidious. Iya ya. Yang Insidious ya, jalan-jalan aku nggak mimpi nonton. gitu. Iya. Yang Astral projection tuh kayak lo tidur tapi Tapi di Astra. Lagi nyari spare part. Tidur tapi di Astra. Gimana? jiwa lo pergi ke tempat-tempat yang lo familiar. Kayak Mas Anang, separuh jiwaku pergi. Mimpiin Anang ya? Separuh jiwaku pergi. Anjir. Mimpin Anang dibilangnya astral projection sekarang. Projection. Nah, tapi benar kayak dia tidur nih katanya, terus dia mimpi. Nah di mimpi itu dia ketemu satu sosok. Katanya kalau dalam mimpi ketemu satu sosok jangan diajak ngobrol. Oh gitu. Oh, Udah Lah, under emang kita control bisa gitu ya? bisa ngatur itu? Nah dia bisa tuh. Dia bisa kayak dalam game. Oh, berarti Dia sadar dia mimpi. tapi emang lu punya ability itu? Punya, gue tiap tidur nggak astral aja gue bisa Bisa kayak, ngontrol. di sini lagi gitu. Iya. Iya. Gila. Lu bisa mimpi kayak di mana gitu lu bisa ngatur nggak? Bisa kalau Oh, lu bisa Oh, itu ngatur? lucid dream dong. Kalau ngatur enggak, cuman kalau misalnya gue tidur nih lagi seru, kebangun tidur lagi gue bisa lanjutin. Oh, Gila, Gokil seru deh. banget. sarjana Wah, itu pemimpi. keren sih, itu keren sih. sarjana mimpi. Gila.
Berarti misalnya nih lu lagi mimpi lu di puncak gitu. Terus lu terbangun, tidur lagi ya. Lu mau di puncak. Pengen ke puncak lagi gitu. Ke puncak lagi ya? Kadang bisa, kadang enggak sih. Kalau yang lanjut gitu kadang bisa, kadang enggak. Oh gitu. Tapi lu Dia sadar yang jelas dia lagi di mimpi, makanya dia bisa ngontrol. Mimpi nih gitu. itu mirip kayak lucid dream dong. Gua enggak tahu sih. Inception. Iya kayak Inception, iya benar. Inception. Kayak ini berarti bener kayak si film Insidious, iya. Iya kayak gitu kan? Insidious. Jalan-jalan Jadi gitu. pernah ngajak ngobrol salah satu sosoknya, ngikut pas bangun men. Hah? Maksudnya ngikut gimana? Jadi ini gue cerita nih. Kamu duduk sini nggak? Duduk sini nggak kamu? Duduk aja dulu. Ini nonton video kayak mereka ngapain sih? Jadi gue tidur, long story short itu gue datang ke kosan cici gue zaman dulu. Jadi emang katanya kalau astral tuh pergi ke tempat yang lo familiar. Oke. Di situ ada kayak satu om-om bapak kos gitu. Dia cuma ngomong, kalau malam di sana tuh suka ada cewek ya, gitu kayak ke taman belakang. Terus pas gue lihat ada ceweknya nih, terus orang itu udah pergi si om-om itu. Katanya kalau lagi astral itu tidak boleh ajak ngobrol si Sosok. Sosok ini. Iya. Dia akan tahu kita bukan bagian dari mereka. Oke. Katanya, gua nggak tahu ya. Nah terus karena gue nggak ngerti apapun, gue cuma ngomong, lo yang tadi dibilang ya, gitu. Ide. Coy sotoy. Iya. Extrovert. Dari jauh dia udah kayak deg deg deg. Ini yang nonton apa sih? Yang nonton deg-deg gimana? Deg-deg gimana? Gini. Ya nonton ngeliat kita cuma kayak Terus pas gue melek, gue tuh tidur dalam keadaan telentang gini. Terus pas gue melek, beliau tuh lagi di atas gue, buka mulut terus kayak Seru banget. film ya? seru Coy, kayak di banget. film coy. jaraknya nih, Terus keluar muntah hitam gitu. Nah, terlalu gori mas. Terlalu gori. Gila cuy serem. Ngeri banget coy. Persis gitu film. Yang kalian nggak tahu itu gua. Ternyata ya. Terima sakit ternyata. Mana? Gila coy serem ya. Serem ya. Tapi lo Kayak pas jadi trauma udah tidur nikah, ya. udah punya anak, ada kejadian-kejadian gitu nggak? Kan Dia sih kayak kadang suara gamelan di kamar. Oh, gitu. Iya serius kalau itu. Tuh dari luar. Dari Tapi yang TVRI. dengeran dia doang. oh. Padahal yang Jawa gue ya. Jadi kayak denger gamelan gamelan dia. dia gitu. Tapi lu nggak merasa ada masalah dengan itu berarti? dulu sih masalah. Oh sekarang udah terbiasa. Lama-lama kayak ya udahlah. Tapi lu ada mentornya gitu gak? Kayak ngasih tahu jangan gini. Anjay. Dia nggak ada mentor tapi dia acting coach. Enggak ada. Oh, Enggak ada ya? Serem ya cuy. Seru. Seru sih. Ketemu. Gue lumayan deg-degan sih kadang dia kalau tidur gitu suka paginya cerita mimpinya gitu kadang waduh ada apa ya gitu nggak ada padahal nggak pernah ada Nggak ada apa-apa apa-apa. cuman ceritanya serem-serem aja. Tapi lu tetap menguatkan diri untuk mendengarkan itu. Iya dong Harus. Lu penakut gak? gue penakut. Oh gitu. Iya tapi harus gue dengerin. Mau suasana rumah nggak enak hari itu. Lebih serem yang kedua. Iya ya kadang masih ngantuk juga gitu. Tapi kamu ngerti kan? Ngerti. Anda juga korbannya kan? Kakak waktu itu minta restu ke Debbie, minta restu ke mamanya Debbie gimana? Gampang. Tante jadi aku sama dia mau nikah, boleh ya? Boleh. Selesai. Masa begitu dong? Iya benar. Boleh. Gitu. Gitu dong. Nggak ditanyain apa-apa. Sebenarnya nggak sedramatis itu. Gak sedramatis itu. Dan tante Debbie tuh anaknya luar biasa. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tante, saya udah menyiapkan rumah untuk Debbie. Enggak nih. juga. Enggak juga. Itu gak disiapin. Terlalu jujur itu. Tante saya udah gak tahan deh. Iya, boleh juga sih kayak gitu. Kayak gitu. Nanti saya ngebet banget deh nih. Udah kedutan. Oh gitu. Gitu. Saya yang menjadi bapak dari anak-anak Debbie gitu ya? Iya. Nah, enggak. Enggak. Enggak juga. Kayak gitu aja boleh kok. Coba. Lu ngomong aja ke Sonia sekarang. Sonia, Eh. aku akan menjadi bapak dari anak-anak bapak. Anak-anak bapakmu. Jadi bapaknya lu nikahin. Sonia, aku akan menjadi anak dari bapak-bapakmu. Gini aja bilang ke emaknya Sonia sama ke orang tuanya, tante, om, anaknya saya sikat ya. Gitu. Nah, gitu. Nanti
pas lu ngomong gitu, gua, Iyo sama Marco di belakang. Asik. Asik. Terus gue gini asik. Gitu. Gimana? Berarti sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana kalau Enggak. restu orang tua. Enggak ya? tergantung orang tua, tergantung Bener. orang tua lah. Oh iya benar juga. Waktu itu kaum Fendi nggak? Enggak, Kaum Fendi dia nggak ke bapak gua. Kan laki-laki yang biasa kalau Laki, keluarga perempuan. udah izin. Oh gitu. Itu. Ntar kalau misalnya kalian udah nikah, kalian kan pengennya punya anak. Lu mau punya anak 7 kan? Iya. Nah, Mario mau punya anak berapa? 3 kayaknya dah. 3. Namanya siapa aja kira-kira? Gue pasti ada unsur apa ya? Api. Unsur unsur apa ya? Gue udah unsur inilah brand UMKM lah. Apa contohnya? Ini aja. Rebecca Bojot AA. Rebecca Bojuta bagus. Approve. Approve ya? Gua Rebecca approve, itu Bojuta. bagus banget. Nice. Tapi kalau gue fix 100% anak dia pasti ada unsur WWE-nya. 100.000%. Mungkin sih. Iya kan? Pasti ada Undertaker. Ya jangan Iya sih, bercanda-bercanda gitu asli lah, sih. nggak boleh. Cepet ada 3, 2 lagi. Pasti kepikiran, pasti Ini pasti, kepikiran. iya sih. Pasti ada sinanya. Waktu itu udah ngomongin sama Givina. Givina kan namanya Givina Lukita Dewi. Gue pengen kan pemain WWE ada namanya Rhea Ripley. Iya. Campuran Rhea Ripley sama nama panjang Givina. Apa itu? Rhea Lukita Ripley. Tuh kan pasti ada WWE-nya. Gak. Nanti juga pasti Kak Marco pengennya punya ada unsur WWE-nya. Pengen sih. Gimana menurut kamu? Bugiman Ivanos. Masa Bugiman? Apa ya? Paling bagus sebenarnya Fandango Ivanos. Fandango Ivanos. Ivanos. Debbie Show. Debbie Show. Big Show sama Debbie Show. Kayak acara Dorce ya. Debbie Show. Big Sagita. Tiba-tiba jadi oversize. Big Sagita. Sagita Reigns. Itu bagus. Itu bagus sih sebenarnya. Iya kan? Iya. Itu aja mau. Nama-nama Aku sih bebas aja. Bah. gitu ya. Iya, boleh. Bener ya, deal. Boleh. Deal. Bener ya nih, Bener ya. kalian lihat sendiri. Tuh, Wow. anaknya pasti ada unsur WWE. Oke. Nama anak lu Smackdown versus Raw. Namanya ini yang Indonesia lah. Indonesia ini apa nih? Rudy Here Comes the Pain. Kalau nggak ini nama anak lu yang harus ada unsur WWE-nya. Siapa? Elimination Chamber. Ngomongin Smackdown. Panggilannya apa kalau itu? Eli. Oh iya makanya Eli. Itu unsur WWE-nya. Iya bener. Elimination Chamber. Panggilannya Eli menurut gue sih Iya. Kamu lebih pilih anaknya namanya Elimination Chamber atau Fatal 4-Way? Kalau TLC. menurut aku Money in the Bank lebih seru sih. Ini baru. Pendamping idaman yang harus tahu WWE itu idaman deh. Iya, idaman banget parah. Bener. Itu doang sih, tapi yang gue tahu. Oh iya. Iya. Sonia belajar Smackdown Sonia. Atau nggak Jim Johnson aja, Jim Johnson. Jim Johnson. Lu itu Itu mah lu. Oh, John Cena. John Cena lu. Itu Cena. Udah ya. Sonia udah ya. Udah Sonia. Oke, tenang. Oke, oke, tenang. oke. Sekarang gini, jadi buat penonton ini supaya kalian yang lagi melewati tahap-tahap diselingkuhin, ini ada tips-tips dari Mario gimana cara move on. Dari Mario kecil 2 SMP. Bener. Oh, tips untuk move on. Iya, dan ceritain juga kenapa bisa diselingkuhin. Gimana ceritanya bisa diselingkuhin? Gampang aja sih. Gimana tuh? Jadi dulu gua ngejar cewek yang udah 3 tahun gua kejar. Damn. Allahu Akbar. Pacarnya jujur aja bad boy itu dulu. Damn. Masuk geng. Oke. Masuk geng. Gangster. Enggak geng doang, geng. Anak gaul. Terus diselingkuhin dia sama pacarnya. Wah, pas nih gue masuk nih. Gue masuk, jadian. Pas bentuknya kayak gitu. Bentuk Ya. Mario masih Untuk kayak gitu. Mario. Iya, itu ganteng itu dulu. Ganteng Ganteng dulu. sih, lumayan. Terus jadian sama gue. Terus gue ke rumah dia. Aku ke rumahmu ya. Oh oke, kita main apa ya? Kita main apa aja. Pertama kali itu gue ngapel ke rumah dia. Gue ngajak temen gue karena gue masih menganggap kalau pacaran itu ya orang ketiga, kalau pacaran berdua yang ketiganya setan. Jadi gue bawa temen gue supaya nggak berzina. Tuh, ngapel pertama kali bawa temen. Bawa temen, hai gitu. Ini aku bawa namanya Aji temen gue.
Lah terus pas dibuka, hah kok ada Aji? Iya gak apa kan aku bawa. Terus kayak, oh gak apa-apa ya masuk-masuk ya. Terus gue pacaran, si Ajinya di sini gini. Ya itu kenapa dia diselingkuhin. Dulu kan gue menganggap, gila bro pacaran sih pacaran tapi Iya. harus inilah. Berzina harus no, no pacaran zina, yes. no zina. Pacaran yes, berzina no. Kalau sekarang? Bener. Hah? Kalau sekarang? Juga Pacaran yes, zina abis nikah. Oh, Itu bukan zina namanya, bukan zina namanya. Bukan zina. Zina dong. ya. Zina itu nggak bagus itu. Nggak Aku bagus, sih nggak bagus. nggak pro banget, No, nggak aku- pro. Aku no ya? itu. Tapi di luar itu, wih gila bro, gue jujur aja gue baik banget loh itu. Kenapa itu? Gue rela melakukan apa aja demi dia loh. Tapi ujung-ujungnya awalnya tuh gue tahu dia selingkuh gara-gara gue kan setiap hari ke kelas dia. Makan bekal bareng, makan bekal. Udah sebulan lama-lama, aku ke kelas kamu ya. Jangan dulu deh, aku lagi nggak mau. Gitu tiba-tiba. Besoknya, jangan dulu deh, aku lagi baca novel, aku mau nyelesain novel aku. Gitu. Ternyata lagi disamperin mantannya bro. Iya. Kurang aja. Makan sama mantannya bro. Tapi lagian ajar, bro. ke kelas aja izin ya. Itu dia, samperin mah samperin Nggak aja. janjian, nanti aku ke kelas kamu ya, ayo gitu. Tinggal masuk aja. Iya. Nah waktu itu gue sempat juga nyamperin akhirnya, gue masuk, kamu kenapa sih? Gak apa-apa, dia nutup novel terus dia ke kantin. Dia kayak, ih, Waduh, apa tuh? repot. Bingung gue kenapa nih, wah Di taunya gue. ghosting ya. Wah, Iya. bro, diselingkuhin sih iya. Tapi jujur setelah dewasa gue tahu sih, kayaknya dari bad boy ke gue tuh agak jauh sih. Agak jauh, makanya dia culture shock deh kayaknya. Jadi Dan yang tiba-tiba pacaran bawa Aji. iya pacaran bawa Aji. Bertiga sih bukan pacaran gitu ya. Nah sekarang kita sambut Aji. Kenapa lu memutuskan untuk JJ? Maksud gue kayak, Bener. lu kan juga bikin template Iya. di CapCut gitu Betul, kan? betul. Jadi gue nggak bikin template-nya, jadi gue pakai template orang doang. Oh lu tuh sebenarnya pakai jadi lu pakai template orang. Betul, jadi pakai template orang, terus misalnya template jadi FYP, si orangnya kan jadi kepake banyak kan template-nya sama Bener. orang-orang lain gitu. Nah itu yang biasanya template creator tuh malah kayak, bang pakai template gue bang, pakai template gue. Membantu UMKM Indonesia. Gila. Ini orang-orang yang kita butuhkan di negara ini. Karena UMKM itu kan apa namanya menyokong ekonomi kita. Bener, apalagi UMKM CapCut kan. Kreator-kreator muda tuh, karena memang masih muda orang-orangnya itu, dan apa namanya menurut gue pribadi ya, untuk orang dengan background yang misalnya bekerja secara profesional di kantor dan lain-lain, menggunakan template CapCut itu mengenerate konten dengan sangat mudah, tapi juga bisa bilang asik atau lucu juga gitu loh. Jadi kayak terus nggak even semenit bang, kayak kita apa namanya cuma klik template-nya, yang penting punya 3 foto atau 1 video 2 foto ya kan, langsung jadi gitu. Men, karena gue gedeknya jadi drummer itu udah kita yang paling ganteng, paling keren, tapi taruh paling belakang. Nah, itu dia. Itu. Tapi terkenal banget biasanya. Iya, biasa Soalnya tuh. gayanya tuh paling keren. Paling cuy. keren, Bisa yang paling ngapain. gua, iya benar-benar. Pokoknya wah main drum, terus ya pokoknya fill ini diimprove ya, dilebay-lebayin. Nah itu gue banget tuh. Jadi kayak bahkan unnecessary fill in yang harusnya nggak perlu diisi kayak gitu, gue tetap isi karena gue mau nonjol gitu. Nah dari Tapi kan gue tuh ini ya, sorry gue potong. Gue kan Oh. ini pernah baca katanya istri lo kan yang suka duluan. Betul. Itu istri lo suka lo tuh di era apa? Di era drummer kah? Di era basket kah? ya, sebenarnya di era basket, tapi emang waktu itu gue di UI itu lumayan, gue bisa bilang hits kali ya, tapi gue gak tahu ya. Aja. Masuk UI ganteng. Nah, UI ganteng langganan lah itu pastinya. Tapi gue beneran pernah masuk UI ganteng, itu fun fact ya guys. Tapi gue sekarang masanya pengen lihat lagi foto gue itu nggak bisa dapet lagi, karena kayaknya diprotek atau apa Yang di gitu. UI Ganteng? UI Ganteng. Itu bahkan mungkin awal-awal UI Ganteng tuh kayak 2014 gitu lah. Cuma memang OG UI Ganteng. Gue gak tahu kalau mereka ganti Instagram account sekarang ya. Tapi pokoknya itu gue pernah masuk. demi Nah Allah. itu yang paling penting. Itu paling penting. Nah tapi ya gitu, jadi istri gue itu juga lucu sih, karena dia itu memang udah sering dengar nama gue, mungkin sering diomongin di tongkrongan, apa maksudnya teman-temannya dia lah. Ada orang ganteng nih, ada orang ganteng. Nah, gue itu nggak pernah denger nama dia. Oke. Sampai akhirnya gue lihat langsung. Ini siapa kok cakep banget. Nah, gue itu kebetulan orangnya bukan agak lagi, gue berani banget kenalan langsung orangnya. Oke. Jadi kayak gue langsung salaman gitu kalau cantik, tapi aku nggak sering kok itu. Maksudnya jarang-jarang istriku doang sih kenalan gitu kan. Jadi emang orangnya pede, orangnya pede banget. Nah, apa namanya, musuh ini siapa nih, lucu banget gitu. Akhirnya kenalan. Tapi waktu itu karena banyak banget teman, terus kayak agak ke distract gitu. Jadi belum sempet tuh kayak tukeran-tukeran kontak atau apa. Pas banget akhirnya gue ngelihat
2 minggu setelahnya tuh dia di post ulang tahun sama temen gue yang lain. Gitu, yang gak even pada saat itu gue dikenalin sama dia gitu. Lah lu temenan juga. Sekarang gue minta lainnya, gue mau chat gitu. Nah tapi ternyata dalam 2 minggu itu ceritanya tuh lucu juga. Abis gue kenalan tuh istri gue nanyain ke teman gue yang kenalin di situ kayak tolong tanyain dong mau dong kenalan atau pengen ngobrol gitu. Istri gue bahaya juga ngejar dia ternyata. Tapi temen gue itu ngasih informasi agak nggak jelas ke gue. Gue ingat banget, gue setnya tuh lagi pagi di Fakultas Hukum makan nasi Padang kepedesan. Tiba-tiba temen gue kucuk-kucuk dateng nih, cewek 2. Dek, lu lagi punya pacar gak sih? Enggak, kenapa? Lu mau gue kenalan gak sama cewek anak teknik? Terus gue kayak lagi anak teknik, kayaknya kayak gini bentukannya kebayangnya nggak Stereotipnya gimana. lah ya. Stereotipnya lah. Gue kayak gue skip dulu lah, gue bilang gitu kan. Karena gue lagi makan juga gitu. Kepedesan lagi. Nah si temen gue ini bilang ke istri gue bete, masa sih dia gak mau kenal sama gue gitu. Maksudnya kan udah pernah shake hand ngobrol, bahkan tuh gue inisiatif ngajak ngobrol mulu. Mungkin bini lu juga ngerasa gue cantik loh iya, gitu kayak dia gak mau nih. Padahal dia gak tahu kalau temennya itu ngasih infonya juga gak lengkap. Dia gak nunjukin foto atau kayak at least bilang salah satunya itu soalnya yang kenalin gue yang kayak bilang itu loh yang kemarin si Nadia gitu. Nah gue padahal di dalam 2 minggu itu gue juga cukup kepo kan gitu. Tapi ya gak kepo-kepo banget kan. Bukan gak kepo-kepo banget tapi lebih karena ada kegiatan-kegiatan lain kan gitu. Nah akhirnya si istri gue itu di-upload karena ulang tahun sama temennya. Terus jadi gini, gue tuh punya mutual friend yang sama istri gue itu at least ada dua sisi. Jadi satu yang teman FH gue yang kebetulan sahabatan juga sama anak teknik yang satu geng sama istri gue. Satu lagi ada yang literally jauh juga anak FE. Tapi kebetulan gue sama temen gue FE ini punya mutual friend. Si FE ini sahabat kecilnya dari dulu sama bini gue. Jadi bini gue tuh nanyain lagi ke sisi dia, si namanya Medina, kayak lu kenal Deka kan, tanyain deh dia punya pacar gak sih gitu. Katanya itu istri gue bersebelahnya Medina suruh chatin. Di chat lah, Dek punya cewek gak? Nah gue ternyata malah bales pakai lu tau lu Get Rich gak sih? Tahu. Yang di line Tahu. Line Get Rich. Gak tau kan? Nah itu cowok. Jadi cowok-cowok buat yang mungkin milenial pasti tahu. Get Rich Game ya? Game. Iya. Kita tuh sering. Iya tahu. Broadcast kan biar kita dapat poin atau apa pada saat itu. Iya. Gue malah balas dengan broadcast Get Rich gitu. Istri gue makin bete dong. Nah taunya pas gue ngeliat post foto itu di path waktu itu, ini masih cakep anak teknik nih yang gue waktu itu kenalan nih. Gue minta langsung ke si media, Matt kasih line-nya ke gue sekarang gitu. Gue mau chat dia gitu. Gue nggak bilang kayak gue mau apa, gue mau chat aja gitu. Terus, nah ternyata di mereka pun ada kepanikan, ini tiba-tiba dia mau chat nih gini. Terus kayak, gak ketemu dulu nih, kata istri gue juga panik kan. Nggak dia maunya chat sekarang juga gitu. Ya walaupun gue chat abis itu buat lusa ketemu, gue ajak ketemu. Gitu. Ini gue chat kayak halo Nadia ya, Ngarsi ya gitu. Terus kayak ya ini gue Deka nih gitu. Gue udah tantang-tenteng sih emang sih. Terus kayak oh iya gini-gini. Terus ya udah yuk ketemuan yuk gitu. Waktu gue ketemu di Perpus UI, ketemu ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang wah kayaknya nyambung nih. Udah gue langsung sebarin ke gosip ke semua orang di UI yang gue kenal. Gue lagi deket sama dia gitu. Jadi Di-tag langsung. di-tag. Istri gue ketemu orang dimanapun yang kenal sama gue langsung lu lagi deket ya sama Deka. Lagi deket tuh. Istri gue sih ya gue yakin dia senang sih. Tapi dia kayak baru ngobrol gitu. Tapi kan itu tidak tertanam. Iya tertanam. Kayak lu gak bisa sama yang lain yang sama gue doang Terhipnotis. gitu. Iya. Ya udah akhirnya mungkin gue PDKT cukup lama juga 4 bulanan lah, 4 bulan 5 bulan akhirnya jadian sampai sekarang. Iya. Gitu. Kisahnya tuh. Kisahnya.